Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Akbar, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dari Prodi Kewirausahaan kelas B. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan keempat mengenai tipe-tipe e-commerce dan penerapannya di kehidupan sehari-hari atau di perusahaan. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk saja ke materinya. Pertama ada e-market atau internet market. Dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau area di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui media internet. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah B2C karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan berusaha menghubungkan dirinya dengan e-market yang notabene merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Prinsip yang dipegang dalam tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai seluruh produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet, dengan harapan bahwa ada calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian. Contoh-contoh e-market dalam kehidupan sehari-hari seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang kedua ada customer care. Customer care, tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu, perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas pulsa, tol, sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan keluhan sehubung dengan produk atau jasa yang telah atau akan dibelinya. Perusahaan atau call center dengan berkembangnya internet, maka dengan mudah konsumen dapat berhubung dengan consumer service perusahaan selama 24 jam melalui situs terkait. Tengoklah beberapa yang bisa ditawarkan melalui situs seperti FAQ, Frequently Asked Question, Real-Time Chatting, Customer Info Change, dan lain sebagainya. Prinsip utama yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan e-commerce jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan, support atau service yang prima sehingga mempertinggi atau meningkatkan loyalitas konsumen. Seperti halnya dengan e-market, sebagian besar aplikasi yang dipergunakan bersifat B2C. Ketiga ada vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya kerap membutuhkan beragam barang yang dibeli dari perusahaan lain. Proses pembelian ini yang berlangsung secara kontinu dan berulang secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan cost center. Para vendor pemasok sebagai kebutuhan bisnis sehari-hari dapat menekankan biaya total yang dikeluarkan aktivitas pengadaan dan pembelian barang. Dengan dimanfaatkannya aplikasi e-commerce jenis ini, perusahaan dapat melakukan eliminasi berbagai proses yang tidak perlu, mengintegrasi beberapa proses yang sekaligus dilakukan, menyederhanakan proses yang berbelit-belit, dan mengoptimalisasikan proses-proses manual yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama.
Sehingga prinsip yang dijalankan dalam implementasi aplikasi e-commerce ini adalah perusahaan melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan pengendalian bahan-bahan lebih mudah dan praktis. Sehingga prinsip yang dijalankan dalam implementasi aplikasi e-commerce ini adalah perusahaan melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari berbagai pemasok dan vendor melalui internet, dan para rekan ini mengirimkannya kepada perusahaan. Yang keempat ada supply chain, adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik yang bisa dilakukan dalam supply chain adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah, menjadi bahan baku, menjadi bahan penyimpanan bahan baku, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Tidak seperti dalam perusahaan konvensional, proses dari hulu ke hilir ini dilakukan secara penuh dan menyeluruh oleh perusahaan untuk dapat berkompetensi di era globalisasi seperti saat ini. Perusahaan ini harus menjalin kerja sama dengan rekan bisnis yang lain, collaboration to compete. Kunci dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang lebih murah. Mungkin itu saja penyampaian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.